Pernah nggak kamu merasa dia masih ada di hidupmu, tapi rasanya sudah tidak benar-benar hadir? Dia masih membalas pesanmu, masih menanyakan kabar, masih bersikap seperti biasa di permukaan. Tapi di dalam hatimu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dan perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia muncul pelan, halus, hampir tidak terlihat, tapi terasa jelas. Kamu mulai mengingat bagaimana dulu dia memperlakukanmu. Cara dia antusias saat berbicara denganmu. Cara dia memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Bahkan hal sepele pun dulu terasa penting baginya. Sekarang semuanya masih ada, tapi tidak lagi terasa sama. Tanda pertama yang paling nyata, perhatiannya berubah menjadi sekadar formalitas. Dulu, dia mencari kabarmu karena ingin tahu. Sekarang, dia bertanya kabar seolah hanya untuk menjaga kebiasaan. Dulu, percakapan kalian mengalir panjang tanpa dipaksa. Sekarang, obrolan sering berhenti di tengah tanpa usaha untuk melanjutkan. Kamu bercerita panjang. Dia membalas singkat. Kamu menunggu dengan antusias. Dia merespon seperlunya. Dan yang membuat bingung bukan karena dia sepenuhnya berubah dingin, tapi karena dia masih ada, hanya tidak lagi sehangat dulu. Kamu mulai memperhatikan jeda balasannya yang semakin lama, nada chat yang semakin datar, dan respon yang terasa tidak lagi melibatkan perasaan. Bukan tidak peduli, tapi juga bukan peduli seperti dulu. Di titik ini, kamu mulai berdialog dengan dirimu sendiri. Apakah dia sedang lelah? Atau memang perasaannya sudah tidak sekuat dulu? Karena ketika seseorang masih mencintai dengan rasa yang sama, perhatiannya tetap terasa hidup. Bukan sekadar hadir, tapi terasa. Dan tanpa sadar, kamu mulai merindukan versi dia yang dulu. Versi yang benar-benar ingin tahu kabarmu, bukan sekadar menanyakannya. Lalu tanda berikutnya mulai terasa dari cara dia mendengarkanmu. Dulu, dia benar-benar fokus saat kamu bercerita. Hal kecil tentang harimu pun, dia tanggapi dengan penuh perhatian. Dia mengingat detail, menanggapi dengan rasa. Bahkan kadang lebih peduli daripada yang kamu harapkan. Sekarang, dia masih mendengarkan, tapi seperti hanya sekadar lewat. Responnya ada, tapi tidak dalam. Tatapannya ada, tapi tidak benar-benar hadir. Kamu bercerita panjang tentang harimu, tentang lelahmu, tentang hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Dan dia hanya menjawab singkat, iya, oh, atau ya sudah. Bukan kata-katanya yang berubah drastis, tapi energi di balik responnya terasa berbeda. Dulu, dia ingin memahami perasaanmu. Sekarang, dia hanya merespon ceritamu. Perbedaannya tipis, namun sangat terasa di hati. Kamu mulai merasa sendirian, bahkan saat sedang berbicara dengannya. Seolah kamu berbicara dengan seseorang yang hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Dan anehnya, kamu tidak bisa marah, karena dia tidak melakukan kesalahan yang jelas. Dia masih ada, masih berkomunikasi, masih bersikap normal di permukaan, tapi kedekatan itu tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Disinilah konflik batin mulai muncul. Kamu ingin dimengerti tanpa harus meminta. Tapi sekarang, kamu harus mengulang cerita agar dia benar-benar memperhatikan. Kamu mulai berpikir 2 kali sebelum bercerita. Takut dianggap berlebihan. Takut terasa mengganggu. Padahal dulu, kamu adalah tempat ceritanya. Dan dia adalah tempat ceritamu. Jika kamu pernah berada di fase ini, kamu pasti tahu rasanya. Bukan ditinggalkan, tapi juga tidak lagi dipeluk secara emosional. Karena ketika perasaan mulai berubah, cara seseorang mendengarkan pun ikut berubah. Ia tidak pergi, namun juga tidak lagi hadir sepenuhnya. Tanda berikutnya yang sering tidak disadari adalah berkurangnya inisiatif dari dirinya. Dulu, tanpa diminta, dia mencari waktu untukmu. Menyempatkan diri di sela kesibukannya. Menghubungimu hanya karena rindu, bukan karena ada perlu. Sekarang, semuanya terasa seperti harus kamu yang mulai lebih dulu. Kamu yang mengirim pesan duluan. Kamu yang mengajak bicara. Kamu yang menjaga percakapan tetap hidup. Dan jika kamu diam sejenak, hubungan itu ikut terasa hening. Bukan karena tidak ada waktu, tapi karena tidak ada dorongan yang sama seperti dulu. Perlahan, kamu mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Bahwa usahamu menjadi lebih besar, sementara usahanya menjadi lebih kecil. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi seimbang. Dulu, dia takut kehilangan momen bersamamu. Sekarang, waktu bersamamu seperti tidak lagi menjadi prioritas utama. Janji yang dulu selalu ditepati, kini lebih sering tertunda. Rencana yang dulu dibuat dengan antusias, kini sering berubah tanpa rasa bersalah. Dan kamu berusaha memaklumi. Berpikir bahwa mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang banyak pikiran. Mungkin dia hanya sedang tidak dalam mood. Namun, semakin lama, alasan itu terasa seperti penghiburan untuk hatimu sendiri. Karena jauh di dalam hati, kamu tahu satu hal yang jujur. Seseorang yang perasaannya masih sama, akan tetap berusaha hadir,
sesibuk apapun dia. Bukan selalu punya waktu panjang, tapi selalu punya niat. Di titik ini, kamu mulai lelah menunggu. Bukan menunggu pesan, tapi menunggu versi dia yang dulu, versi yang dengan sukarela datang, bukan yang harus dipanggil dengan usaha. Dan yang paling sunyi adalah ketika kamu sadar, kamu masih berjuang menjaga kedekatan, sementara dia mulai nyaman dengan jarak yang perlahan tercipta. Lalu tanda berikutnya terlihat dari perubahan sikapnya saat bersamamu. Dulu, kebersamaan terasa hangat dan hidup. Obrolan mengalir tanpa terasa waktu. Hal sederhana seperti duduk bersama pun sudah terasa cukup. Sekarang, suasananya sering terasa canggung tanpa alasan yang jelas. Dia tetap ada di sampingmu, tapi pikirannya seperti tidak sepenuhnya di situ. Kadang sibuk dengan ponselnya, kadang terlihat diam lebih lama dari biasanya, dan kamu mulai merasakan keheningan yang berbeda. Bukan hening yang nyaman, tapi hening yang terasa jauh. Kamu mencoba membuka obrolan, mencari topik, berusaha menghidupkan suasana seperti dulu. Namun responnya tidak lagi seantusias sebelumnya. Tertawa masih ada, tapi tidak sehangat dulu. Candaan masih dibalas, tapi tidak lagi terasa tulus seperti dulu. Di momen-momen seperti ini, hatimu mulai berbicara pelan. Bahwa kebersamaan yang dulu membuat tenang, kini justru membuatmu banyak berpikir. Kamu mulai sadar bahwa jarak emosional tidak selalu terlihat dari seberapa sering bertemu, tapi dari seberapa dalam koneksi itu masih terasa. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak terlihat merasa ada yang berubah. Sementara kamu merasakan semuanya dengan jelas. Kamu tersenyum seperti biasa, bersikap normal seperti biasa. Tapi di dalam ada rasa asing yang perlahan tumbuh. Rasa bahwa orang yang sama kini terasa berbeda. Pernahkah kamu duduk di samping seseorang yang kamu sayang, tapi merasa sendirian? Itulah salah satu tanda paling sunyi. Bukan karena dia menjauh secara fisik, tapi karena kehadiran emosionalnya tidak lagi utuh. Dan dari situ, kamu mulai menyadari sesuatu yang sulit diterima. Bahwa kebersamaan yang masih ada, belum tentu berarti perasaannya masih sama. Tanda berikutnya yang paling halus, tapi paling menguras perasaan, adalah caranya memperlakukan hal-hal kecil tentangmu. Dulu, perubahan kecil pada dirimu langsung dia sadari. Kamu terlihat lebih lelah sedikit saja, dia langsung bertanya. Nada suaramu berubah sedikit, dia langsung peka. Bahkan hal yang tidak kamu ceritakan pun, dulu bisa dia rasakan. Sekarang, kamu berubah pun seperti tidak terlalu terlihat olehnya. Kamu sedang banyak pikiran. Kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu diam lebih lama dari biasanya. Namun dia tidak lagi bertanya sedalam dulu. Bukan karena dia tidak melihat, tapi karena rasa ingin tahunya tidak lagi sekuat dulu. Disinilah hatimu mulai merasa sepi dengan cara yang sulit dijelaskan. Karena yang kamu rindukan bukan perhatian besar, tapi kepedulian kecil yang dulu terasa sangat nyata. Kamu mulai menahan cerita, menahan keluh kesah, menahan banyak hal yang dulu dengan mudah kamu bagi padanya. Bukan karena tidak percaya, tapi karena kamu merasa dia tidak lagi terhubung itu. Dan yang paling membuat batinmu lelah adalah saat kamu tetap berusaha memahami keadaannya. Sementara, dia perlahan berhenti memahami keadaanmu. Kamu tetap peka pada suasana hatinya. Tapi dia tidak lagi sepeka dulu terhadap suasana hatimu. Hubungan itu masih berjalan. Percakapan masih ada. Kebersamaan masih terjadi. Namun, kedalaman emosinya mulai menipis tanpa disadari. Di titik ini, kamu tidak merasa ditinggalkan. Tapi juga tidak lagi merasa diperjuangkan sepenuhnya. Dan diam-diam, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri. Apakah dia masih merasakan hal yang sama seperti dulu? Atau hanya bertahan karena sudah terbiasa bersamamu? Karena ketika perasaan mulai berubah, yang pertama memudar bukan kehadiran, melainkan kepekaan yang dulu begitu tulus dan alami. Dan pada akhirnya, tanda yang paling jujur muncul dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai merasa tidak lagi setenang dulu saat bersamanya. Bukan karena dia berbuat salah, bukan karena ada konflik besar, tapi karena hatimu terus bekerja lebih keras untuk merasa aman. Dulu, bersamanya membuatmu tenang. Sekarang, bersamanya justru membuatmu banyak berpikir. Kamu menganalisis setiap kata, setiap jeda, setiap perubahan kecil dalam sikapnya. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih waspada, lebih sering overthinking. Dan kamu lelah karena harus terus meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu ada yang tidak lagi sama. Di titik klimaks ini, kamu mulai dihadapkan pada kenyataan yang paling sulit diterima. Bahwa cinta yang memudar jarang pergi dengan suara keras. Ia tidak selalu datang dengan pertengkaran. Tidak selalu ditandai dengan perpisahan. Ia datang dengan perubahan kecil yang terus berulang. Perhatian yang menurun. Inisiatif yang berkurang. Kehadiran yang terasa setengah. Dan kamu yang masih mencintai dengan kadar yang sama, mulai merasa sendirian di dalam hubungan itu.
Inilah fase yang paling sunyi. Saat kamu sadar bahwa kamu masih berjuang menjaga rasa, sementara dia mungkin sudah tidak lagi berjuang dengan cara yang sama. Kamu ingin bertanya, tapi takut jawabannya menyakitkan. Kamu ingin memastikan, tapi takut kehilangan semuanya sekaligus. Jadi kamu memilih diam, berharap perasaan itu hanya sementara, berharap dia akan kembali seperti dulu. Namun, semakin kamu jujur pada dirimu sendiri, semakin kamu menyadari satu hal. Perasaan yang benar-benar sama tidak membuatmu terus-menerus merasa ragu. Jika kamu sedang berada di fase ini, mungkin kamu tahu rasanya. Rasa mencintai seseorang yang masih ada, tapi tidak lagi sepenuhnya bersamamu. Dan mungkin, jauh di dalam hati, kamu sudah tahu jawabannya. Bahwa ketika rasa tidak lagi seimbang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi menyadari bahwa kamu sudah tidak lagi dicintai dengan cara yang sama. Karena pada akhirnya, hati selalu lebih dulu tahu saat cinta mulai berubah arah. Dan setelah semua tanda itu kamu rasakan satu persatu, muncul satu fase yang paling diam namun paling berat. Fase menerima tanpa benar-benar siap menerima. Kamu masih bersikap seperti biasa, masih peduli, masih berusaha menjaga hubungan tetap utuh. Tapi di dalam hati, kamu mulai menurunkan harapan sedikit demi sedikit. Bukan karena kamu menyerah mencintai, melainkan karena kamu lelah mencintai sendirian. Kamu mulai berhenti menuntut banyak hal. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena kamu takut dianggap berlebihan. Kamu menyesuaikan diri dengan sikapnya yang berubah, menyesuaikan cara bicara, menyesuaikan ekspektasi, bahkan menyesuaikan rasa sakit agar tidak terlihat. Dan tanpa sadar, kamu mulai menjadi versi dirimu yang lebih pendiam dalam hubungan itu. Dulu, kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Sekarang, kamu lebih sering menahan perasaan, takut suasana berubah, takut dia semakin menjauh. Ironisnya, semakin kamu berusaha menjaga, semakin terasa bahwa kedekatan itu tidak lagi alami. Semuanya terasa seperti dipertahankan, bukan dijalani. Dan di titik ini, kesadaran paling dalam mulai muncul pelan, bahwa perasaan yang masih sama tidak akan membuatmu merasa sendirian di dalam hubungan, karena cinta yang utuh itu menenangkan, bukan membuatmu terus menerka, bukan membuatmu terus bertanya-tanya apakah kamu masih berarti. Kamu mulai mengingat bagaimana dulu dia memperlakukanmu tanpa diminta. Bagaimana dulu dia hadir tanpa harus diingatkan. Bagaimana dulu kamu merasa cukup hanya dengan keberadaannya. Lalu kamu melihat keadaan sekarang. Masih ada komunikasi, masih ada kebersamaan. Namun rasa hangat itu tidak lagi menetap seperti dulu. Dan di sanalah hati mulai jujur, meski pikiran masih menyangkal. Bahwa mungkin perasaannya tidak hilang sepenuhnya, namun juga tidak lagi sedalam dulu. Ini bukan tentang siapa yang salah, bukan juga tentang siapa yang kurang berjuang. Terkadang perasaan manusia memang berubah seiring waktu. Pelan, diam, dan seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Yang paling menyakitkan bukan perubahan itu sendiri, melainkan saat kamu masih mencintai dengan versi rasa yang lama, sementara dia sudah mencintai dengan versi rasa yang berbeda. Jika kamu sedang berada di fase ini, wajar jika hatimu lelah. Wajar jika kamu banyak diam. Wajar jika kamu sering merenung sendirian, tanpa benar-benar bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan. Mungkin di luar semuanya terlihat baik-baik saja, tapi hanya kamu yang tahu betapa sunyinya. Perjuangan menjaga rasa yang mulai tidak seimbang, dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah lebih sering berdamai dengan kenyataan daripada berharap seperti dulu. Bukan karena kamu tidak mencintai lagi, tapi karena hatimu mulai belajar menerima bahwa tidak semua perasaan akan bertahan dalam kadar yang sama. Kadang yang berubah bukan hubungannya, melainkan kedalaman rasa di dalamnya.